Pak? Silakan. Baik, rekan-rekan media ya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa hari ini atau malam ini ya merupakan tindak lanjut dari somasi terbuka yang sudah kita layangkan 3 hari sebelumnya. Jadi per hari ini saya sudah layangkan somasi tertulis terhadap saudara Ahmad Firdaus ya, atau lebih dikenal dengan Daus Mini ya. Oleh karenanya semoga hari ini saya bersama rekan saya Bang Raden Dadan Mariana atau lebih dikenal dengan Bang RD Lau ya, mendampingi Ustadz Bruce Lee ya terkait hal ini. Mungkin dari Bang Ustadz ada yang perlu dijelaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya daripada sehat semuanya. Tujuan niat saya ini sih memang saya melaporkan ini juga bukan apa-apa, cuman mau ngasih pelajaran juga sama ini orang gitu. Karena udah kebangetan banget, saya dikatain dia pembantu lah ibaratnya, saya dikatain tukang bawain minum air dia, satu. Yang kedua lagi saya dibilang Ustadz nggak ada akhlak, nggak ada adab, narik kursinya Ginanjar. Padahal saya sama Ginanjar sebelum ke panggung itu udah skenario-nya udah kami susun gitu. Kenapa dia berani banget bilang seperti itu, dua. Yang ketiga lagi yang saya nggak terima banget ini, Ustadz macam apa nih, itu nggak ada akhlak, nggak ada adab. Katanya Ustadz Reja Al-Banjari biji meletik. Allah karim, ana mendengar perkataan begini Pak, langsung emosi saya tuh langsung naik Pak. Cuman haza min fadli Rabbi, ini mungkin ujian lah bagi saya gitu, hanya milik Allah semuanya. Tapi ini kayaknya bocah nggak bisa dibiarkan gitu Pak. Kalau semakin saya iniin, kayaknya semakin kesini nanti semakin ngomongin saya lagi gitu Pak. Bahkan waktu di room itu juga saya bilang, saya rekam ya, rekam, saya nggak akan takut rekam. Kayaknya nantangin banget gitu Pak. Jadi ya terpaksa saya kasih somasi sama pengacara saya ini gitu. Ya kedepannya ya tergantung pengacara ini juga sih saya bagaimana gitu sih Pak. Jadi intinya saya nggak terima dikatain dia seperti itu, apalagi katain seperti babu, nggak ada akhlak, nggak ada adab. Ustadz Reja Al-Banjari seperti biji meletik, aduh. Itu ditonton orang banyak Pak di room gitu. Kalau dia nggak suka dengan saya yang ngomong baik-baik, empat mata, tabayun gitu kan. Ini nomor handphone saya diblokir. Jadi kan udah nggak ada etiket baiknya Pak. Gitu Pak. Awal kronologinya itu tepatnya kapan dan bagaimana sih Pak, pas saat live ya? Iya, pas live. Saya ini iseng-iseng juga kadang buka TikTok kan Pak. Jadi ada salah satu teman juga, Ustadz Bruce Lee, itu antum lagi diomongin tuh sama si Daus Mini. Ngomongin apaan? Kayaknya saya nggak ada masalah deh sama Daus Mini. Coba saya buka, begitu saya buka, loh bener Pak lagi ngomongin. Ini kayaknya ngomongin saya udah lama nih Pak, udah 1 jam apa berapa. Karena yang saya rekam itu yang saya rekam baru dapat bukti itu aja. Padahal sebelumnya kayaknya udah banyak ngomongin saya gitu. Begitu saya buka, Allah karim, saya diomongin nggak ada akhlak, nggak ada adab, narik kursinya Ginanjar, dikatain Ustadz Reja Al-Banjari biji meletik. Saya rekam ya, rekam, saya nggak takut, kayaknya nantangin. Itu diomongin pas lagi posisi Pak Ustadz live gitu? Iya, yang live komen atau yang saya komen, saya rekam ya, rekam, saya nggak takut. Tapi sebelum saya komen dia yang ngatain tadi, ada buktinya sih di ini saya di handphone gitu. Saya rekam, bahkan dia malah nantangin, rekam, memang benar kok antum ini ngasih PT di TikTok gitu ngupdate sama Ginanjar. Lah memang saya update karena saya tidak ada permasalahan sama Ginanjar yang 4 sekawan lah. Memang kan saya itu kalau berceramah ngajak siapa aja kadang saya ngajak Bang Madid, kadang Hafiz Salim, siapapun saya ajak teman-teman komedi. Ini orang kayaknya nggak tahu dah, Allahu alam niat dia apa gitu Pak. Tapi sebenarnya emang sudah kenal dengan orang tersebut? Ya memang udah kenal sih, udah itu juga kenal. Cuman ya kenapa dia bilang saya Ustadz Bruce itu tukang bawain air minum saya. Allah, karena ditonton orang banyak Pak di TikTok klip itu. Gitu sih yang saya nggak terima ya Om. Bang Yaden. Oke, somasi sudah dilayangkan baik itu terbuka dan tertulis. Rencana untuk bikin LP-nya sendiri kapan? Oke, baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Jadi saya sebetulnya melihat perkara ini saya terpanggil ya. Terpanggil
karena saya lama di pondok pesantren, jadi saya punya prinsip Ustadz itu sebagai guru besar, guru mengajar, ya. Dan saya tidak sependapat ketika seorang public figure, beliau juga sebagai orang yang dikenal oleh masyarakat luas, ya, sehingga diserang martabatnya, ya kan. Nah, otomatis di dalam perkara ini kami melihat perlu mengingatkan dulu kepada saudara DM, ya, perlu mengingatkan bahwa apa sih susahnya minta maaf? Kan gampang. Awalnya kan mereka juga bersahabat gitu loh. Tapi perasa yang disampaikan yang membuat suatu dampak kerugian imaterial kepada klien kami, itu perlu kami melihat bukti pembandingnya nih. Apa sih enggak sukanya apa? Kalau laki-laki kan DM ini kan, kalau nggak suka dia langsung konfirmasi, kan udah tahu, udah berkomunikasi, Tan, gua nggak suka sama lu segala macam, bukan menggiring opini di publik, ya. Sehingga tapi di percakapan tersebut teman-teman yang saya lihat itu mereka sudah tahu, oh ada Pak Ustadz Berusli Wacau masuk gitu kan, nggak apa-apa lu rekam aja gua segala macam dan sebagainya, ya. Jadi kita sudah mensomasi dan mengingatkan beberapa literatur pasal kepada DM, ya, yang tertera di somasi kami itu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2. Di situ terangkai semuanya, ya. Karena di sini saya melihat perlu melindungi hak-hak nama baik klien saya. Kalau misalkan beliau ini orangnya bukan ustadz, ya suka-suka dia lah gitu kan. Ini di dalam suatu terminologi kami agama muslim, ya kan, siapa orang yang menjolimi ustadz itu di dalam Al-Quran, wala tasabana lugopilan ama ya malu jolimin, dia termasuk orang-orang yang jolim, ya. Nah, saya ingin mengingatkan sebetulnya kepada mereka. Karena apa? Karena di sini ada ustadz, ya, saya juga menyampaikan suatu bahasa terminologi. Ada di dalam hadis Rasulullah itu inna minal bayani sahira, bahwa ucapan manusia itu mengandung sihir, Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh DM ini sudah menggiring opini, sudah menyihir publik sehingga beliau viral, ya kan, dibuka di LAN ada Pak Ustadz, ada di Snap ada Pak Ustadz, ada di YouTube ada Pak Ustadz. Sementara beliau siapa sih, hanya seorang ustadz, pengajar guru ngaji, dakwah, dan dia hanya punya pondok, ya. Jadi saya tegaskan untuk hari ini ada seseorang yang menelepon klien saya, tapi disampaikan ini juga pembelajaran buat masyarakat. Ketika satu anggota masyarakat sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu dari seorang advokat. Nah, beliau juga paham, nanti dibicarakan dulu dengan kuasa hukum kami. Tadi berbicara sebetulnya kan mudah gitu loh, ini masih ada waktu. Tapi kalau seandainya dari rentan waktu somasi yang kita berikan kepada DM ini tidak bisa mengindahkan somasi kita, maka dengan amat sangat kami pada hari Kamis akan membawa permasalahan ini ke Polda Metro Jaya, ya. Dan ini sudah kita sepakati bersama. Dan ini juga selalu kan saya juga melindungi hak Ustadz. Jangan sampai Ustadz kok masalah kayak gini aja nggak tabayun kan gitu. Udah berkali-kali loh advokat Jainuddin itu menyampaikan pesan etika. Nah, kan gampang loh, cuman bikin video, diupload di media sosial, permintaan maaf udah selesai gitu loh. Apa sih susahnya minta maaf gitu loh. Tapi ya dilihat dalam percakapannya beliau ada kebencian yang besar. Apa sih kebencian? Bolehlah kalau benci, penyebabnya apa? Nah, ini ternyata beliau juga menyampaikan ada sesuatu perbuatan Ustadz yang menurut dia dan menggiring opini bahwa Ustadz ini nggak ada akhlak. Padahal kan saya tahu Ginanjar itu kan suka bercanda, dan saya lihat beliau menyampaikan dakwahnya pun dengan cool gitu loh, dengan nada-nada candaan sah-sah saja. Dan di situ sudah berbicara dengan Ginanjar bahwa pas Ginanjar duduk bikin skenario, ditarik, ketawa seperti aja. Tapi dia menyampaikannya ke publik, ini Ustadz nggak ada akhlak gitu kan. Nah, itulah perasa yang mungkin menyakiti beliau secara imaterial. Karena mungkin imaterial itu nggak terlihat adanya di hati beliau, sehingga beliau dirugikan. Dan beliau
kalau apa namanya, kalau memang ikutin kemarahan dia, ya dia ingin cepet-cepet Pak, ini memproses hukum aja lah. Karena sampai hari ini tidak ada itikat baiknya, ya. Ini rencananya malam ini ya. Bicaranya malam ini katanya dia mau bikin. Coba ini menjadi pembelajaran. Jadi gini teman-teman, sebetulnya gampang. Undang-undang ITE ini merugikan orang lain secara psikis ya. Nah, caranya apa? Caranya dengan meminta maaf. Itu penyidik pun bisa mempertimbangkan kalau perkara ini lanjut gitu loh. Kan kalau orang Indonesia sampai dia tidak mengedepankan adab, tidak mengedepan etika, tidak menghargai. Ini pun seorang guru loh, guru ngaji. Masa iya seorang guru ngaji ketika Pak Ustadz dengan segala kerendahan hati, bahasa-bahasa yang indah, beliau pun nuluh gitu loh. Ini malah sampai per hari ini klien saya dibully gitu loh. Itu yang saya nggak terima. Ini kalau sampai besok tidak ada konfirmasi kepada kami teman-teman ya, kita fix hari Senin pagi kita membuat laporan di Polda Metro Jaya. Kamis ya? Iya, Kamis itu berarti lusa ya? Berarti ini sudah berapa kali somasi yang dilayangkan, Bang? Yang pertama somasi lisan oleh rekan saya, yang kedua secara tulisan dan hari ini tertulis. Di hari Kamis itu sudah di end ya, pagi itu kita langsung berupaya hukum dan melaporkan perkara ujaran kebencian ini ke Mapolda Metro Jaya.